Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Untuk kita akan berdoa menyerahkan ibadah ini awal sampai pada selesainya dalam ibadah Minggu Raya ini. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak. Kita akan menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan untuk beribadah kepadamu, dan itu sebabnya terlebih kami menyerahkan hidup ini ke tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami bisa beribadah kepadamu, untuk bisa memuji, membesarkan nama-Mu, sampai pun kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan kami mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Dan pribadi-Mu sendiri Tuhan datang hadir dalam ibadah ini dan memberkati ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Namun demikian Tuhan, kami menyadari di saat beribadah ini dilakukan, dikerjakan oleh sidang jemaat-Mu, Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk selalu mengganggu, merongrong ibadah kami. Dan itu sebabnya kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam pelayanan ibadah sore malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberikan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan untuk kami semua bisa melakukan hanya untuk kebesaran dan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan roh puji-pujian, roh sukacita untuk kami boleh mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan masuk dalam puji-pujian kita kepada Tuhan. Untuk kita akan melakukan pujian dari NR 139. Bapa, Bapa. Haleluya. Dari atas. Bapa, Bapa, tunaikan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Dari atas. Bapa,
syukur kepadamu. Haleluya. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Haleluya. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setia rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setia rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Puji Tuhan, biarlah ucapan syukur terima kasih kita dalam keadaan apapun juga kita selalu naikkan, panjatkan kepada Bapa yang sangat baik dan sangat luar biasa, yang sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di saat kita tidak mampu, ketika kita tidak berdaya, kita menjadi lemah, bahkan ketika kita masih berdosa sekalipun. Maka kebaikan Bapa ini, kasih Bapa itu begitu luar biasa, dan itu sebabnya sekali lagi tidak putus-putusnya untuk kita bisa mengucapkan syukur dan terima kasih. Sekarang saatnya untuk kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR saudaraku, buku NR nomor 6. Kusiapkan hatiku Tuhan, NR nomor 6. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bersama kita tundukkan kepala, kita menyiapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Benar Tuhan, firman yang kekal, firman yang tidak berubah ini dulu, sekarang ini dan untuk selama-lamanya. Firman yang sama itulah Tuhan, yang mampu untuk menolong, mampu untuk menyelesaikan segala masalah persoalan, bahkan mampu untuk mengubahkan kehidupan kami yang tidak benar menjadi benar, seperti air biasa menjadi anggur, seperti kehidupan anak yang mati menjadi hidup kembali. Itulah Tuhan yang kami yakini, dan itu sebabnya firman yang sama itu juga yang kami akan terima ini Tuhan. Biarlah boleh mendapatkan tempat yang terbaik, yang terutama dalam pikiran, angan-angan dan hati kami, supaya sungguh-sungguh kami mengalami berkat yang dari Engkau sendiri. Itu sebabnya urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Engkau sendiri, supaya sungguh-sungguh nyata Tuhan firman-Mu mengubahkan kami sampai sewaktu-waktu menjadi sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, membuka hati kami yang seluas-luasnya Tuhan, biar pengurapan-Mu semakin hari semakin nyata dalam kami sekalian. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini. Para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala, terutama dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan, biarlah pengurapan-Mu Tuhan menjadi nyata. Pengurapan yang sama berlaku juga untuk hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala dimanapun gembala-gembala itu Engkau percayakan untuk menggembalakan sidang-Mu. Juga demikian sidang jemaat-Mu Tuhan yang digembalakan oleh para gembala-gembala, Engkau juga urapi semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dan yang dengan benar dan murni, sehingga firman-Mu itu merupakan jawaban untuk mampu memberikan pertolongan kepada kami semua. Dudukkan kami semua dengan baik, seperti Maryam yang selalu merindukan perkataan-Mu. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan berfirmanlah Tuhan untuk kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua dalam ibadah raya ini. Biarlah sungguh-sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan di hari-hari ini. Kita terus berjuang untuk memperjuangkan ibadah ini,
dalam keadaan apapun juga, dalam suasana suka, dalam suasana ya tidak menyenangkan buat daging kita, dalam keadaan yang semacam ini. Namun demikian, jika firman Allah itu masih dibentangkan kepada kita, maka masih ada harapan untuk kita diperbaiki mulai dari rohani kita, kehidupan kita diperbaiki, dibaharui. Bersamaan dengan itu juga, saya yakin bahwa juga apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita, yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, maka Tuhan pun, kami meyakini bahwa Tuhan juga sanggup untuk mencukupkan segala apa yang sedang kita butuhkan di hari-hari ini, asalkan kita mau percaya, kita yakin, kita setia kepada Tuhan untuk sampai bukan saja berhenti kita mendengarkan firman Allah, tetapi sampai kita mempraktekkan firman Allah, maka Tuhan itu siap untuk mengirimkan berkat-Nya itu kepada kita. Sawah ladang kita itu merupakan usaha, pekerjaan kita, bahkan nikah, rumah tangga, keluarga kita pun akan dilawat oleh Tuhan. Kalau kita setia, beribadah setia, tetap setia melayani Tuhan. Jadi ibadah dan melayani Tuhan itu seharusnya tidak boleh terganggu atau diganggu oleh apapun, sekalipun kita sedang diperhadapkan dengan adanya pandemi corona ini. Tapi biar ibadah kita, pelayanan kita tetap harus kita laksanakan. Ibadah itu urusan kita dengan Tuhan. Kalau kita betul-betul kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengasihi Dia, maka sungguh-sungguh Dia juga yang sudah mengasihi kita, Dia juga tetap mengasihi kita, bahkan memelihara kita. Saya teringat ayat dalam Ulangan pasal 28, bagaimana janji Tuhan itu kepada orang-orang yang setia kepada Dia. Ini merupakan satu penghiburan di masa-masa sulit, di masa-masa kekurangan, tetapi Tuhan itu luar biasa untuk memberikan perhatian kepada kita. Kita baca Ulangan pasal 28 ayat yang pertama, tidak semua, nanti kita akan loncat aja yang perlu kita akan baca. Ayat yang pertama. Ayat Ulangan yang pertama. 28 ayat yang pertama. Ya, Ulangan. Ya, pasal 28 ayat yang pertama. Mari. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita lihat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi ini merupakan satu perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Dan sekarang itu untuk sidang jemaat Tuhan. Kalau dulu untuk Israel, Musa berkata, Musa menyampaikan apa yang dipesankan Tuhan. Dan sekarang melalui gembala-gembala itu juga mendapatkan pesan dari Tuhan untuk menyampaikan berita ini, melanjutkan ini kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, tidak cukup hanya mendengarkan suara Tuhan Allah lalu tanpa melakukan. Itu sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ya, jadi mendengar tetapi tidak melakukan. Tapi ketika kita bisa mendengar firman Allah itu dan kita bisa melakukan firman Allah itu, digambarkan seperti seorang yang membangun rumah di atas batu sehingga dia tahan ketika hujan, banjir, angin kencang itu melanda rumah itu. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya mendengar tapi tidak mau melakukan, sewaktu-waktu ketika ujian yang sama itu datang, maka rumah kehidupan itu akan ambrol, akan runtuh, akan hanyut, akan hancur. Ya, itu sebabnya pesan Tuhan ini biar menjadi satu perhatian buat kita dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Ya, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, segala perintah. Kata segala itu apa saja. Jadi segala perintahnya
mungkin perintah itu sifatnya nasihat, ya, perintahnya itu dalam bentuk nasihat, ya syukur kita terima. Mungkin perintahnya dalam bentuk penghiburan kepada kita, ya kita terima. Perintahnya dalam bentuk mungkin juga memberikan kekuatan, dorongan, semangat, pengharapan kepada kita, kita juga terima. Tetapi juga ketika perintah itu sifatnya menegur kita, menyatakan kesalahan kita, maka juga seperti ayat mengatakan, wajib untuk kita terima. Segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, terus, maka Tuhan Allahmu, ya, kalau kita bisa melakukan, mendengar dengan setia, melakukan dengan setia, apa kata Tuhan? Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, ini artinya apa? Kita mengalami suatu pengangkatan. Ya, pengangkatan. Di bumi ini kita mengalami suatu pengangkatan. Kita tidak terikat lagi dengan bumi ini. Bumi ini tidak mampu untuk mengikat kita, sebab kita sudah dimiliki oleh Tuhan. Ya, bumi ini tidak akan mampu untuk mengikat kita, tetapi kita diangkat oleh Tuhan. Ya, Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Terus, segala berkat ini, ya, akan datang kepadamu. Ya, kita lihat. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi ayat ini tidak mengatakan untuk kita harus mencari berkat. Betul ya, ayat ini ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu, terus, dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, terus, diberkatilah engkau di kota, terus, dan diberkatilah engkau di ladang. Ya, terus, diberkatilah buah kandunganmu, ya, hasil bumimu, terus, dan hasil ternakmu, ya, yakni anak lembu sapimu, yus, dan kandungan kambing dombamu. Ayat yang kelima, diberkatilah bakulmu, ya, dan tempat adonanmu. Ya, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Artinya dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, dari seluruh kehidupan kita, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan kita, keluar masuk kita keluar kemana, kita masuk kemana, sesungguhnya kita dalam berkat Tuhan, kalau kita ini mau mendengar dengan setia dan melakukannya dengan setia pula. Terus, ayat yang ketujuh, Tuhan akan membiarkan musuhmu. Ya, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Ya, terpukul kalah olehmu. Terus artinya apa? Kalau ada halangan rintangan, ini musuh itu kan yang selalu menghadang, menghalangi, menghambat, maka Tuhan itu memberikan kemenangan, janji kemenangan, terpukul kalah olehmu. Ya, jadi ini, coba ini ayat ini jangan sekedar kita membaca, tapi kita imani. Ya, terpukul olehmu artinya kita diizinkan untuk kita mengalami kemenangan atas segala halangan, rintangan apapun juga. Ya, terus, Mas. Bersatu jalan. Ya. Bersatu jalan. Ya. Mereka akan menyerang engkau. Ya. Tetapi bertujuh jalan, mereka akan lari dari depanmu. Ya, ini artinya betul-betul kemenangan itu luar biasa. Pembelaan Tuhan dan perlindungan Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi nyata dalam kehidupan yang tahu beribadah, setia melayani Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, tapi dia juga mau melakukan firman Tuhan, praktek firman Tuhan. Ayat yang ke-8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Ya, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu.
di dalam lumbungmu, di dalam lumbungmu kebutuhanmu, terus dan di dalam segala usahamu, dalam segala pekerjaanmu, apapun yang sedang kita kerjakan. Jangan kita mengatakan, wah kerjaan itu kecil, gini. Ya, nggak apa-apa orang mengatakan itu kecil atau hina atau apa bagi mereka. Tetapi Tuhan sanggup menghidupi kita dengan usaha pekerjaan yang orang lain mungkin katakan itu cuma begitu. Tetapi kalau Tuhan memberkati lewat pekerjaan itu mau apa? Jadi ini Tuhan sebutkan, ya, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Terus, Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. puji Tuhan dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, saudaraku, sebaliknya kalau kita tidak mau untuk beribadah sungguh-sungguh, tidak mau mendengarkan sungguh-sungguh, apalagi kita mempraktekkan, maka saya juga harus tunjukkan akibatnya. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Ya. Kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Ya. dan tidak melakukannya dengan setia, Ya, segala tidak perintah mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tidak mau beribadah. Kita ini kadang-kadang aneh. Ibadah tidak mau, tapi berkatnya mau. Ini lucu. Tapi perintah Tuhan sebaliknya. Kalau kita mendengar suara Tuhan, ya dengan setia dan melakukan dengan setia, Tuhan kirimkan berkat. Tetapi sebaliknya, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan Allahmu, tidak mau melayani Tuhan Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya, ya, dan ketetapannya, ya, yang kusampaikan kepadamu ya, pada hari ini, ya, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. ya, dan selanjutnya sudah bisa baca sendiri kutuk-kutuk apa saja. Kebalikan saat Tuhan memberikan berkat kepada orang yang setia tadi, maka kutuk ini juga akan berlaku untuk kita. Ya, kalau Tuhan katakan diberkati, maka justru di sini terkutuklah engkau di kota, dan terkutuklah engkau di ladang, dan semua kutuk, bilai, ciloko. Coba bayangkan, kalau hidup itu seperti itu, kita nggak bisa membayangkan kayak apa. Itu sebabnya saudaraku di hari-hari ini, lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah berikan, percayakan kepada kita, mungkin ibadah kita lakukan dengan cara sederhana seperti sekarang ini, saudaraku. Ya, mungkin pemandangan kita sederhana, orang lain memandang sederhana, kok cuma begitu. Tetapi kalau ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tidak melihat di mana kita berada di gedung apa, sebesar apa, tidak. Tapi ibadah ini adalah menyangkut hati kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita bisa mendengar firman sungguh, melakukan dengan sungguh, maka dipastikan berkat itu akan dikirimkan. Diberkatilah engkau. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi bukan kita datang untuk mencari berkat. Tuhan yang mengirimkan berkat. Berkat itu datang kepada kita. Caranya bermacam-macam. Saya sangat punya pengalaman dalam hal ini. Ya, sangat-sangat, ya, ada pengalaman banyak tentang ini. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, saudaraku, ya rasanya juga tidak mungkin saya datang ke jemaat untuk mencari berkat, saudaraku. Ya kadang-kadang pakai kita mau datang situasi semacam itu, jangan-jangan begini begitu, saudaraku. Tetapi ya sudah, yang penting hati kita. Kalau saya mampir atau berkunjung kemana, ya tidak untuk mencari itu. Kenapa? Sebab saya meyakini Tuhan sudah mengirimkan berkat. Tuhan sudah mempersiapkan berkat itu dan mengirimkan berkat seperti firman. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Tidak harus kita berpantun, tidak harus kita meminta, tapi betul-betul Tuhan itu mengirimkan berkat. Berkat itu datang melalui siapapun juga.
Dan Tuhan bisa pakai siapapun juga untuk bisa memberkati saya, memberkati kita semua. Ini yang Tuhan lakukan kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudaraku. Ini di luar akal dan nalar kita. Yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan kerjakan. Tapi justru yang selalu kita angan-angankan itu, saudaraku, itu justru nggak pernah muncul-munculnya itu. Itu sebabnya asal kita mau setia kepada Tuhan, Tuhan itu sudah mempersiapkan atau menyiapkan berkat untuk apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu sebabnya saya kembali di sini untuk supaya kita memperhatikan jam-jam ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan khususnya dalam penggembalaan di gereja Kristus Gembala Menanggal ini, saudaraku. Jam-jam ibadah kita perhatikan, yakinlah kalau kita meyakini firman Allah, maka ya dan amin. Firman Allah itu berkuasa untuk memberikan pertolongan. Apalagi di hari-hari ini, siapa yang tidak menghadapi kesulitan? Siapa yang tidak menghadapi ya kebutuhan-kebutuhan kita? Tetapi kita yakin bahwa kebutuhan, keperluan kita itu bukan Tuhan itu menutup mata untuk kita. Ya, tetapi kadang kita tidak sabar, saudaraku, tidak sabar menunggu saatnya Tuhan, sehingga kadang kita mencari jalan pintas untuk supaya kita mendapatkan sesuatu. Justru ini seringkali bukan berkat jadinya. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Ayo sekali lagi, biar ibadah kita sungguh-sungguh ya kepada Tuhan. Mari sekarang saya akan masuk dalam topik pembicaraan kita masuk dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Ya, kita perhatikan ibadah-ibadah ini, firman Tuhan yang sedang Tuhan nyatakan untuk kehidupan kita. Kita akan membaca, ya kita lebih baik membaca pasal yang ketiga, kita lebih baik membaca mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 12 dan 13. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10, Ya. dasar dan bangunan. Ya, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah Ya, yang dianugerahkan kepadaku. ya, Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. ya. Jadi seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar ini. Apa yang diucapkan oleh Paulus ini, kemarin saya mengatakan bahwa ini merupakan satu pembelajaran kepada kita. Terus, dan orang lain membangun terus di atasnya. nah, antara yang meletakkan dasar ini, saudaraku, dan melanjutkan di atasnya ini, saudaraku, ini Tuhan tunjukkan kepada kita untuk kita belajar, untuk supaya antara yang meletakkan dasar dan melanjutkan bangunan di atasnya itu, saudaraku, betul-betul bisa bekerja sama untuk saling menghormati, ya, yang melanjutkan bangunan di atasnya, menghargai, menghormati yang sudah meletakkan dasar. Nah, kalau ini terjadi, saudaraku, maka sungguh-sungguh pembangunan itu akan lancar dan sampai selesai. Pembangunan jemaat itu, pembangunan tubuh Kristus itu, sewaktu-waktu akan betul-betul menjadi sempurna atau selesai. Puji Tuhan. Terus. Tetapi tiap-tiap orang Ya, harus tetapi, memperhatikan. ya, jadi ini ada nasihat yang baik kepada kita. Ya, sekalipun ada yang meletakkan dasar, orang lain yang membangun terus di atasnya, Paulus dia mengatakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan terus Bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, ini harus menjadi perhatian. Jadi artinya apa? Tidak asal membangun. Jadi bangunan kita, bangunan rumah kehidupan kita secara pribadi, dalam jemaat, pembangunan rumah itu juga menuju kepada jemaat Tuhan yang harus dibangun, saudaraku. Tapi secara secara utuh, saudaraku, yaitu juga menunjuk pembangunan tubuh Kristus itu. Nah, itu sebabnya mulai dari setiap pribadi dalam jemaat maupun tubuh Kristus ini sedang kita arahkan kemana pembangunan ini, saudaraku.
dalam ibadah PA maupun doa saya sudah menunjukkan bahwa arah tujuan dari pembangunan di atas dasar yang sudah diletakkan itu adalah harus menuju kepada satu tujuan yang pasti, yaitu pembentukan tubuh Kristus. Kalau tidak, maka bisa diselewengkan untuk kita arahkan kepada pembentukan tubuh yang lain. Itulah tubuh Babel. Ya, pembangun tubuh Babel itu tubuhnya setan. Ya, ini harus kita waspadai. Itu sebabnya Paulus dia tegas mengatakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Terus, Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, Ya. yaitu Yesus Kristus. ya, dasarnya sudah pasti. Itulah Yesus Kristus, dasar iman kita, percaya kita. Ya, bagikan rumah itu betul-betul melekat, harus melekat pada batu karang, itulah Kristus. Ya, letakkan dasar itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, sekarang Tuhan tunjukkan kepada kita ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini Ya, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, Ya. atau jerami. Jadi ketiga jenis material yang akan kita gunakan ini, entahkah orang itu membangun dengan di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nanti dari 6 macam ini, nanti kita akan nampak, akan bisa melihat kenapa ketika masing-masing nanti seperti apa yang disebutkan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami ini. Nanti sewaktu-waktu ketika Tuhan nampak dalam api, ya, saudara sekalian, nampak dengan api, maka kita akan bisa melihat. Jadi ini bagaikan pilihan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, dan batu permata, kalau itu kena api, maka justru akan membuat emas itu semakin murni, perak itu semakin murni, bahkan batu permata itu. Tetapi sebaliknya, golongan yang kedua, jadi golongan yang pertama saya sebutkan emas, perak, dan batu permata, dan golongan yang kedua itu ada kayu, rumput kering, atau jerami. Nanti sewaktu-waktu, kalau itu tetap kita tidak mau rubah, saudaraku, tetap kita membangun di atasnya dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Dan ketika Tuhan nampak dengan api, saudaraku, maka sudah bisa dipastikan kayu, rumput kering, dan jerami itu akan hangus dan akan menjadi abu. Dan tidak akan membekas sama sekali. Teruskan dulu. Ayat yang ke-13. Ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan Ya, nampak. akan nampak. Jadi semua sekarang mendapatkan kesempatan untuk kita bekerja, untuk kita membangun. Yang dari emas akan mengerjakan rumah itu di atas dasar dengan emas, perak, atau batu permata. Tapi sebaliknya juga kayu, rumput kering, dan jerami. Masing-masing berkegiatan, ada kegiatan untuk membangun. Itu sebabnya tadi katakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini peringatan, sudah. Nah, kalau nanti kita membangun itu dari kayu, rumput kering, dan jerami, jelas, teruskan dulu. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Ya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, coba ini menjadi tantangan buat kita ini yang harus kita gumuli di hari-hari ini, saudara sekalian. Ayo, kita sedang membangun rumah kehidupan kita itu dengan apa? Ya,
Apakah dengan emas kita membangun di atas dasar? Tadi perak, batu merpata, kayu, rumput kering, atau jerami. Saya sudah menjelaskan tentang yang keempat. Ya, bagian ya, atau ya kelompok yang kedua ini, mulai dari kayu. Kayu ini menunjuk kepada daging manusia. Kemarin saya sudah sempat singgung, saku. Menunjuk kayu kemanusiaan kita. Kalau kita membangun di atas dasar ini dengan kemanusiaan kita, dengan daging kita, dan tidak mau berubah dan tidak mau dirubah, saudaraku, maka sewaktu-waktu kayu itu pun juga akan lapuk, saudaraku. Dalam kitab Ayub disebutkan akan menjadi lapuk, saudaraku. Ya, akan menjadi lapuk, saudaraku. Dan itu sebabnya kita harus hati-hati dalam hal ini, saudaraku. Akan menjadi lapuk dan itu sangat berbahaya sekali. Kalau udah rapuh dan menjadi lapuk, saudaraku, maka juga akan mudah terbakar. Apa itu manusia? Ya, kemarin saya menunjukkan bahwa mengandalkan manusia. Jadi kemanusiaan kita ini seringkali tanpa kita sadari, kita dengan kemanusiaan kita merasa diri mampu dan bisa, lalu kita mengandalkan kemanusiaan kita, mengandalkan kekuatan kita. Maka betul-betul kita akan bilai. Ayat mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya. Itu tidak akan membawa dia dekat kepada Tuhan. Justru dia akan membawa dirinya jauh dari Tuhan. Dan sewaktu-waktu manusia kita ini betul-betul akan terbakar habis. Sebab hanya dari kayu. Itu sebabnya kayu itu harus disalut. Ya. Kayu itu harus disalut dengan emas. Jangan biarkan kayu kedagingan kita ini betul-betul menguasai dan merajalela. Jadi kayu ini menunjuk daging manusia, keinginan manusia kita ini. Kalau ini kita paksakan, saudaraku, untuk membangun di atas dasar yang sudah diletakkan itu dengan kayu kemanusiaan kita, dalam konteks ayat ini sewaktu-waktu akan hangus, terbakar oleh api, sebab ia nampak dengan api. Tapi ayat lain, perbuatan daging itu telah nyata. Banyak perbuatan daging yang ujungnya nanti juga tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Coba bayangkan ini. Sedang berkegiatan, sedang membangun rumah, mungkin ada semangat, tapi dengan semangat diri sendiri, seolah-olah kita harus berhasil dan semua, yang ujungnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan hangus terbakar oleh api. Dan Galatia tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Sebab apa? Perbuatan daging manusia dengan perbuatannya itu akannya lebih nyata lagi. Bukan perbuatan Tuhan yang nyata. Perbuatan manusia yang nyata itu. Ayo kita baca Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, saudara sekalian ya. Ya, puji Tuhan. Biar ini menjadi perhatian kita. Jangan sampai lalu kita tetap memaksakan diri untuk membangun di atas dasar dengan kayu manusiawi kita ini yang akhirnya fatal. Tapi Tuhan tunjukkan ini. Kenapa Tuhan tunjukkan ini? Maksudnya untuk supaya kita robahlah. Jangan paksakan kayu itu. Kayu itu harus dirubah. Coba saya ingin tunjukkan perbuatan daging itu yang betul-betul nyata. Ayat 19. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Galatia 5 ayat yang ke-19. Ya.
Perbuatan daging telah nyata, Perhatikan. yaitu Jadi manusia ini kalau kita membangun dengan manusia daging ini, pada dalam manusia daging ada perbuatan. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, ya, kecemaran, terus hawa nafsu, ya, penyembah berhala, ya, sihir, ya, perseteruan, terus perselisihan, ya, iri hati, ya, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, ya, roh pemecah, kedengkian, ya, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. ya, Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, terus bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ya. ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kalau kita paksakan ini kemanusiaan kayu, kemanusiaan kita ini, kita gunakan untuk membangun kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan ini akibatnya. Yang ujungnya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara sekalian, tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Ini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sebab sebetulnya ya kayu, rumput kering dan jerami itu sama. Ini menunjuk kepada kemanusiaan kita semua. Ya, daging kayu yang ujungnya dalam 1 Korintus pasal yang ketiga tadi yang kita baca, dia harus berhadapan dengan api. Dalam Galatia ini, perbuatan daging itu akan menghasilkan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, sekarang yang kedua, rumput kering. Apa rumput kering itu? Itu juga menunjuk kemanusiaan kita. Menunjuk kemanusiaan kita. Coba kita baca. Yang kedua ini, saudaraku. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama. Ya, sebab ini punya pengertian yang sama, saudaraku. Ya, baik kayu, rumput kering ataupun jerami ini, ya. Terus ayat yang ke-24. 1 Petrus 1 ayat ke-24. Ya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti rumput. Rumput menjadi kering. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ya, puji Tuhan. Tuhan menunjukkan lewat firman Allah. Ya. Kenapa rumput itu? Rumput itu, saudaraku, kalau kita bisa melihat, kita semua melihat rumput, atau kita menanam tanaman atau rumput, punya taman, ada rumputnya, saudaraku. Kalau kita melihat pagi-pagi, saudaraku, begitu segarnya rumput itu. Ya. Nanti agak siang, mulai alum. Tengah hari, apalagi di hari-hari musim panas yang semacam ini, alum semua. Kalau udah alum, harapan untuk menjadi kering. Itulah manusia. Apa rumput itu? Alum dan kering itu. Gampang lemah, gampang putus asa, gampang kecewa. Itulah manusia. Coba membayangkan kita membangun kehidupan itu, membangun rumah itu dengan tanda-tanda yang demikian. Apa yang bisa dihasilkan, saudara sekalian? Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan aniaya, dengan penderitaan. Wah, kehidupan semacam itu bisa tinggalkan Tuhan. Bisa tinggalkan Tuhan. Itu sebabnya ya Rasul Yohanes dalam tulisannya dalam Injil Yohanes pasal 16, itu sebabnya aku mengatakan kepadamu supaya kamu tidak kecewa dan tinggalkan aku. Kenapa? Yesus tahu manusia itu seberapa sih, bisa alom, bisa kecewa, bisa tinggalkan Tuhan. Dan itu terbukti, saudara sekalian. Kapan? Ketika waktu Tuhan Yesus ditangkap.
Tidak ada yang menyertai Tuhan. Semua semburat. Hanya Petrus pun dari jauh-jauh sembunyi-sembunyi. Yang ujungnya dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan itu betul, saudara. Semua semburat. Itulah rumput itu. Alum. Bisa kering. Ya, bisa kecewa. Dan sampai bisa tinggalkan Tuhan. Kalau kehidupan yang bagikan rumput ini yang bisa alum kering ini tidak dirubah, saudaraku sekalian, maka dia juga akan dimakan api. Dia pun sama dengan kayu itu, perbuatan daging itu juga tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Lalu yang ketiga, jerami. Kemarin saya katakan apa itu jerami? Jerami itu damen, batangnya pohon apa itu? Padi, damen itu. Ya. Ada memang di desa masih ada orang bikin rumah. Ya, kadang-kadang kalau untuk sekarang sudah nggak ada rumah di kampung begitu. Tapi untuk di ladang, di sawah, untuk rumah, untuk yuk-yuk aja, untuk saat dia di sawah, dia gunakan itu atapnya dari jerami, ya dindingnya itu dari jerami juga. Sampai berapa kuat itu, saudara sekalian. Nggak usah diobong, saudara, nggak usah. Dilempar dengan puntung rokok aja. Sudah akan habis. Itu juga gambar dari manusia kita ini. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan ingatkan dalam 1 Korintus tadi, jelas mengatakan perhatikan. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Itu sebabnya jangan sekalipun disebutkan ada kayu, rumput kering, dan jerami. Saya harus katakan jangan kita paksakan. Kalau ayat ini dibentangkan untuk kita, mengingatkan kita untuk supaya kita tidak membangun di atas dasar itu dengan kayu, rumput kering, atau jerami. Harus dirubah semua. Harus dirubah semua. Harus dirubah. Tidak bisa. Tidak dirubah. Harus dirubah. Kalau kayu yang harus disalut. Ya, harus disalut. Ya, rumput kering harus dirubah. Ya, jerami harus dirubah. Ini semua ini menunjuk kepada daging manusia kita ini. Yang mudah alum, yang mudah kering, bahkan mudah mati, mudah tinggalkan Tuhan, harus dirubah. Nah, kalau kita paksakan ini, betul-betul kita akan lenyap, habis, dan akan menjadi abu dan tidak ada harapan. Apalagi harapan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tidak apa, dasarnya benar, tetapi bangunannya yang tidak benar. Terlalu ngeri kalau kita paksakan ini. Sebab nanti Tuhan nampak dalam api untuk kita bisa melihat bangunan yang macam apa yang akan bertahan. Kalau paksakan tetap seperti ini, kayu, rumput kering, dan jerami, pasti akan binasa. Betul? Akan binasa. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau disalut, ya, kayu itu mau disalut, ya, maka nanti akan menjadi perkakas dalam tabernakel yang dipakai perabotan dalam tabernakel itu untuk bisa mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kemarin saya sebutkan papan jenang itu dari kayu penaga, tapi sudah disalut dengan emas, dan alasnya itu adalah perak. Ya, meja roti sajian, saudara sekalian, mezbah dupa emas, tabut perjanjian, itu semua dari kayu, tapi sudah disalut dengan emas luar dan dalam. Sedang yang dari emas, pelita emas,
tutupan grafirat itu dari emas. Buli-buli emas yang berisi mana itu dari emas murni. Ya. Nanti kita lihat. Saya baru menjelaskan 3 yang golongan bagian yang kedua ini. Kayu, rumput kering, dan jerami ini. Kalau ini tidak mengalami satu pembaharuan, jadi kalau ini dituliskan kepada kita untuk supaya kita segera berubah. Bagaimana proses pembaharuan itu supaya kita mengalami penyalutan itu? Prosesnya itu kayak apa? Ya, puji Tuhan. Ayo kita akan membaca proses untuk kita disalut menjadi benda yang berharga. Disalut dengan sifat ilahinya Tuhan. Ya, bukan daging melulu. Bukan. Dengan segala keinginannya, bukan. Tapi proses Tuhan menyalut kita ini dimulai daripada ayat mengatakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Ini proses penyalutan, saudara, ya. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, mulai sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan baca perlahan-lahan, saudara sekalian. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ya, Pengharapan, iman, dan kasih. ya, pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Ya, yang karena rahmatnya yang besar, yang karena rahmat yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati. ini perhatikan. Proses dilahirkan kembali. Jadi ia telah melahirkan kita. Proses dilahirkan kembali ini penting buat kita. Ini untuk kali ini saya akan menuntaskan ini. Proses kelahiran ini adalah proses keobahan. Proses untuk penyalutan kita. Proses untuk menyalut kita dimulai dari kita harus dilahirkan kembali, telah melahirkan kita kembali melalui baptisan air. Jadi baptisan air, bejana pembasuhan atau baptisan air itu bicara tentang kelahiran baru. Ini lebih dulu. Ya, untuk apa? Untuk apa kita harus mengalami, harus dilahirkan kembali, itu untuk apa? Ya, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, maka kita tidak akan pernah mengalami kebangkitan, tidak pernah mengalami pembaharuan, tidak pernah kita mengalami kelahiran baru, tidak pernah kita mengalami proses penyalutan itu melalui baptisan air ini. Ya, terus Kepada suatu hidup ya, yang penuh pengharapan. nah, kalau kita memaksakan diri dengan manusia daging kita ini, yang disebutkan tadi dia tidak mendapatkan warisan kerajaan Allah. Kalau dia nampak dalam api, betul-betul kayu, rumput, kering, dan jernih akan habis, Tapi dengan dia melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, yang tadinya tidak harapan. Harapan apa dari orang mati itu? Coba, biar orang itu tadinya waktu hidup dia hebat kayak apa. Tetapi kalau sudah dia mati, bisa apa? Coba. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada harapan dari orang yang mati itu. Ya, tetapi kalau kita dibangkitkan, dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, ya, maka kita akan mempunyai hidup yang penuh
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan terus. Untuk menerima suatu bagian Ya, yang tidak dapat binasa. yang tidak dapat binasa. Ini kita lihat. Kalau kita tetap mempertahankan manusia daging kita, keakuan kita, kehebatan kita, sehebat apapun kita akan binasa. Bahkan 1 Yohanes mengatakan sedang binasa, sedang lenyap. Tapi sebaliknya kalau kita dilahirkan kembali, maka kita penuh pengharapan, hidup penuh pengharapan, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Itu hanya surga. Ya, ketika bumi dan langit digoncangkan, saudaraku, Ibrani pasal 12 yang lalu, maka Tuhan sudah menyiapkan tempat untuk kita, tempat yang tidak tergoncangkan, tempat yang tidak akan membawa kita kepada kebinasaan. Ini penting, ini. Jadi proses penyalutan ini penting buat kita. Daging itu harus disalut. Daging yang gampang kecewa, gampang putus asa, gampang tinggalkan, harus disalut. Yang gampang kecewa, gampang putus asa itu harus dikubur dan dibangkitkan untuk menerima suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk melihat suatu bagian yang tidak dapat binasa terus, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, dan yang tidak dapat layu seperti rumput itu, yang tersimpan di surga tersimpan di surga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu ya, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. karena imanmu, iman yang sudah disertai dengan perbuatan itu, saudaraku. Karena imanmu terus, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia ya, untuk dinyatakan pada zaman akhir. nah, keselamatan yang akan disediakan di zaman akhir untuk kita menjadi kehidupan yang betul-betul bisa menikmati, merasakan surga. Tapi sebaliknya, kalau kita tetap mempertahankan daging manusia kita ini, rumput, kering, jerami, dan kayu ini kita pertahankan, saudaraku, betul-betul kita akan binasa. Tapi sebaliknya, kalau kita mau dilahirkan kembali, yaitu prosesnya baptisan air itu, nanti akan kita periksa. Kita akan lihat bagaimana proses dari penyalutan itu apa. Sebutkan dalam ini telah melahirkan kita kembali. Prosesnya adalah baptisan air. Untuk kita mendapatkan kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh pengharapan. Penghidupan yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Yang tidak dapat layu, dan yang tersimpan di surga bagi kamu, bagi kita. Kehidupan-kehidupan yang mau dilahirkan kembali. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Dia tidak menginginkan kita binasa. Tuhan masih memberikan kesempatan. Jangan biarkan manusia, kayu kita ini, rumput kering jerami ini, kita paksakan untuk kita membangun rumah di atas dasar itu. Tidak cocok, saudara. Tidak cocok kalau dasarnya Kristus itu, lalu kita membangun di atasnya itu dengan yang semacam itu, tidak akan cocok. Maka Tuhan tunjukkan dalam proses penyalutan ini dalam Roma pasal yang ke-6. Ini prosesnya. Proses penyalutan itu. Roma pasal yang ke-6, saudara sekalian. Roma pasal yang ke-6. Mulai ayat yang pertama, saya ingin tunjukkan ini, saudara sekalian. Ya. Roma 6 ayat yang pertama. Ya, perikopnya dibaca. Mati dan bangkit dengan Kristus. Ya, mati dan bangkit dengan Kristus.
Jika demikian, Jadi, apakah yang jadi saudara sekalian, proses untuk kita disalut oleh Tuhan itu, manusia daging disalut dengan sifat ilahi itu, prosesnya mati dan bangkit bersama Kristus, yaitu lewat baptisan air. Ya, ayat pertama. jika demikian, Apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, Bolehkah kita bertekun dalam dosa? supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, ini Paulus dia mengatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2, jawabannya, Sekali-kali tidak. sekali-kali tidak. Jangan kita mengatakan, wes aku tak berbuat, lebih tekun lagi berbuat dosa. Siapa tahu di saat aku berbuat dosa itu kasih karunia datang. Konyol ini. Kita mengatakan sekali-kali tidak. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Terus, Bukankah kita telah mati bagi dosa? bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di Ya. dalamnya? Kalau kita sudah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Terus, Atau tidak tahukah kamu ya, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus ya, telah dibaptis dalam kematiannya? nah, dibaptis dalam Kristus. Kita telah dibaptis dalam kematiannya. Perhatikan ayat yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia ya, oleh baptisan dalam kematian. lah, jadi artinya orang yang sudah mati itu harus diapakan? Coba saya mau tanya. Orang yang sudah mati itu harus diapakan? Apa dibiarkan begitu saja? Harus segera dikubur. Ya, kalau saudara kita yang keyakinan lain mati langsung dikubur, nggak usah lama-lama. Ya, kita masih ada ya nunggu keluarga atau apa. Lain tidak seperti itu. Tapi intinya orang mati itu harus dikubur. Dikubur dalam apa? Dikubur dalam baptisan air, yaitu dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya Sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati ya, oleh kemuliaan Bapa, terus, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. nah, kalau kita satu dalam dikuburkan, dosa kita dikuburkan dalam kematiannya bersama Kristus, lalu mati bersama Kristus, ya, maka kita juga akan mengalami kebangkitan bersama Kristus untuk memperoleh hidup dalam hidup yang baru. Sifat kedagingan kita, perbuatan dosa sudah dikuburkan dalam kematiannya. Artinya kematiannya itu sudah menebus dosa kita. Dan kebangkitannya itu membenarkan kita. Jadi mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus untuk kita mendapatkan hidup yang baru. Artinya kedagingan kita itu harusnya tidak nampak. Penyalutan itu sedang terjadi. Penyalutan itu sedang terjadi. Dimulai dari, nah ini saya harus jelaskan ini. Dimulai dari orang berdosa itu untuk mendapatkan hidup baru atau hidup benar itu, saudara sekalian. Ya, perhatikan baik-baik ini. Orang berdosa itu untuk bisa mendapatkan hidup benar itu, saudaraku, prosesnya satu, harus berdamai dengan Allah. Ini dulu. Harus berdamai dengan Allah. Itu sebabnya dalam gereja kita sebelum dibaptis itu ada yang namanya penataran. Supaya nanti yang dibaptis itu masuk dalam baptisan itu
Dia mengerti arti dari baptisan itu. Jadi prosesnya harus berdamai dengan Allah. Bagaimana berdamai dengan Allah itu, saudara sekalian? Ya. Yaitu mulai dari kita berani mengaku dosa. Segala perbuatan kita, dosa kita harus berani diakui di hadapan Tuhan. Mengaku di hadapan Tuhan. Prakteknya adalah juga mengaku kepada sesama, juga berdamai dengan Allah, juga berdamai dengan manusia. Mengaku kepada Allah, kalau itu berkaitan dengan sesama kita, kita mengaku kepada sesama kita. Nah, ada penataran. Kalau dalam gereja kita ada penataran. Kalau siap, oke, baru dilaksanakan. Dibawa kepada Tuhan lewat baptisan air. Untuk apa? Untuk supaya kuasa dosa itu betul-betul dikuburkan lewat kematian bersama Kristus. Dan dibangkitkan juga bersama Kristus. Dan kita mengalami hidup yang dibaharui. Itu sebabnya ayat 12 sekarang. Loncat ayat 12. Ayat yang Atau ayat yang kelima dulu, Mas. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. nah, dijelaskan, ini ditegaskan lagi. Kalau kita satu dengan kematiannya, ya, dan satu dalam kebangkitannya, ya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang menjadi sama dengan kebangkitannya. Jadi tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Kalau kita mati ya terhadap dosa, dikuburkan dalam baptisan air itu bersama Kristus, maka ayat mengatakan maka kita juga akan bangkit bersama Kristus dengan kehidupan yang baru, ayat yang keempat tadi. Sekarang kita loncat ayat yang ke-12. Sebab itu Ayat yang ke-12. Ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi Di dalam tubuhmu yang fana. di dalam tubuhmu yang fana, yang kayu, yang rumput kering, yang jerami tadi. Itu jelas. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Ya, yang kayu, yang rumput kering, yang jerami itu Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan kita, membangun dengan keinginan kita, tidak dengan hawa nafsu kita, tidak. Terus ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Nah, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. untuk dipakai sebagai senjata kelam. Artinya dipakai untuk berbuat kelaliman, berbuat kejahatan, untuk dipakai untuk berbuat dosa. Ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Terus Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang ya yang dulu mati. yang dulu mati, yang sudah dikuburkan tapi sudah dibangkitkan bersama Kristus. Tetapi yang sekarang hidup. Ya, sekarang udah bangkit, sekarang hidup. Terus Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu Ya. kepada Allah Ya, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. ya, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Untuk kita membangun di atas dasar itu, bukan dengan dosa dan segala keinginannya, tetapi dengan tubuh yang hidup, tubuh yang dibaharui,
tubuh kebangkitan bersama Kristus itu, saudaraku, untuk kita serahkan. Ya, menyerahkan tubuhmu, anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran, untuk menjadi pelayan kebenaran, untuk bisa beribadah yang benar, pelayan yang benar. Dalam bidang apapun juga pelayan ini. Jadi ini penting. Proses penyalutan itu penting. Untuk menyalut kayu itu, untuk merubah rumput yang kering dan jerami itu, untuk menjadi kehidupan yang penuh pengharapan, yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar dan tersimpan di surga. Sampai sewaktu-waktu lewat baptisan air ini, Tuhan tunjukkan kepada kita, sampai kita bisa mempunyai hati nurani yang baik kepada Allah. Ini puncaknya. Kalau kita punya hati nurani yang baik kepada Allah, kita bisa memuji, kita bisa membesar, kita bisa menyembah kepada Tuhan. Kita bisa beribadah, bisa melayani Tuhan dengan leluasa. Tidak ada gangguan apapun. Karena apa? Karena sudah disalut dengan manusia baru, dengan sifat ilahinya Allah itu. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, untuk menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Sampai kita punya hati nurani yang baik kepada Allah, hati yang damai, tidak ada yang melebihi damai. Ini yang aku rindukan, dan saya yakin yang saudara juga rindukan, hati nurani baik lewat baptisan air ini. 1 Petrus pasal yang ketiga. Ya, jika Tuhan izinkan, kita akan lanjutkan dalam PA nanti hari Rabu. Kita akan akhiri dengan 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, saudara sekalian ya. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-18 lebih dulu. 1 Petrus 3 ayat ke-18. Ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali. Ya. Untuk segala dosa kita. Terus. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ia yang benar, dia mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Itulah kita. Manusia yang disebutkan kayu, rumput kering dan jerami tadi. Yang tidak benar terus. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Supaya setelah kita diproses oleh Tuhan, baptisan air itu, ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh. Ya. Dalam keadaannya sebagai manusia. Ya. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, terus. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya. Atau kita loncat ayat 21, lebih baik. Ayat yang ke-21. Ya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini, baptisan itu menyelamatkan. Jangan dianggap itu sebagai, itu hanya syarat gereja, ada liturgi gereja. Tidak. Baptisan air itu disebutkan, itu menyelamatkan. Nah, sekarang pertanyaan, baptisan menurut siapa? Ini nanti ada penjelasannya sendiri. Tapi saat ini saya akan sebutkan. Baptisan yang benar itu intinya seperti Yesus dibaptis. Itu sebabnya kita membawa dosa kejahatan kita untuk kita dibaptiskan seperti Yesus dibaptis. Mati dan dosa itu dibawa kepada mati, satu dalam kematiannya. Sampai kita mengenai kebangkitan untuk kita mendapatkan hidup yang baru. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Ya, bukan untuk
membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi baptisan ini menyelamatkan saudaraku, untuk kita mendapatkan hati nurani yang baik oleh kebangkitan Kristus Yesus atau Yesus Kristus, terus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, Ya. sesudah segala malaikat, Ya. kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan lakukan. Jadi itu sebabnya, saudaraku, jika dalam 1 Korintus pasal yang ketiga tadi jelas mengatakan, saudaraku, ya, orang membangun di atasnya dengan emas, perak, dan batu permata, kayu, rumput kering dan jerami, sekalipun itu dibentangkan. Ini ditulis untuk mengingatkan kita, untuk supaya kita membangun di atas batu itu tidak dengan kayu, rumput kering, dan jerami, sebab akibatnya akan fatal karena dia nampak dalam api. Nah, ini ada kesempatan buat kita untuk supaya kayu ini dibaharui, kayu ini disalut, saudara. Hidup yang seperti rumput yang bisa alum, bisa kecewa, ya, bisa putus asa, bisa tinggalkan Tuhan. Yang seperti jerami bisa dihempaskan oleh badai. Yang tidak ada pengharapan itu. Maka Tuhan melahirkan kita kembali untuk supaya menjadi kehidupan yang ada pengharapan, tidak binasa, tidak dapat cemar, dan tersimpan dalam kerajaan surga. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya malam hari ini kita mensyukuri. Kita mengakui kita masih kayu, ya. Rumput kering, iya. Jerami, iya. Tapi biarlah kehidupan kita mau diobatkan, dirubah oleh Tuhan. Dan proses pembaharuan dari firman Allah, dari air dan firman Allah ini, untuk kita sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang nantinya akan menjadi perkakas-perkakas atau perabot-perabot yang digunakan untuk rumah Allah. Rumah Allah berguna. Dalam Roma pasal 6 tadi kita menggunakan tubuh, anggota tubuh ini. Untuk apa? Tadi disebutkan itu. Untuk supaya menjadi senjata kebenaran. Untuk kita gunakan untuk bisa beribadah. Untuk melayani Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Dan sungguh kalau itu kita bisa lakukan selalu, luar biasa, akan menjadi rumah yang indah. Ya, dasar yang begitu indah dibangun dengan kehidupan yang indah pula, maka sungguh-sungguh pada akhirnya akan menjadi rumah Allah, bangunan Allah yang menjadi tempat kediaman Allah sendiri. Puji Tuhan, saudaraku. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. NR nomor 34. Yesus, aku cinta kepadamu. Kita wujudkan ini. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Dari atas
kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Nanti Mas Didit berdoa. Jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik buat kita. Haleluya, Tuhan, haleluya. sampai saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau masih beri kami kesempatan Oh, haleluya. untuk kami dapat menikmati firman, Haleluya, haleluya. firman yang hidup itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hanya semata-mata karena belas Haleluya, kasihan-Mu Tuhan untuk haleluya. kami, yang masih memberi waktu buat kami, Haleluya, haleluya. yang selama sehari ini Tuhan Haleluya, kami melawan buana haleluya. di dunia ini Tuhan, Haleluya. mencapai kedagingan haleluya. kami Tuhan. Terima Oh, tapi kasih, karena Tuhan. belas kasihan-Mu itu, Haleluya. dengan Roh-Mu Tuhan, Engkau hantarkan Haleluya, kami Tuhan haleluya. untuk tunduk di hadapan-Mu Tuhan, Terima untuk kasih. menikmati firman-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih kasih, Bapa akan Tuhan. firman-Mu itu Haleluya. Tuhan. Firman yang menghidupkan. Haleluya. Bukanlah kami sebagai jerami-jerami Tuhan. Haleluya. Kayu-kayu Tuhan. Oh Tuhan, Haleluya. biar Engkau kami salut Tuhan dengan emas Tuhan, Haleluya. yaitu Roh-Mu Tuhan, supaya kami dapat Haleluya. bertahan Tuhan dalam keadaan dunia ini Haleluya. Tuhan. Dalam keadaan Tuhan pembakar Terima lewat api kasih, Tuhan. Tuhan. Biarlah kami Tuhan Haleluya. menjadi Tuhan Haleluya. menjadi batu permata Tuhan, dan juga Haleluya. menjadi Tuhan Haleluya. tembaga dan juga emas Tuhan dan perak Tuhan. Haleluya. Itulah Tuhan kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Terima Bapa. kasih, Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Haleluya. untuk Haleluya. jemaat GKGM dimanapun Ya, berada Tuhan, yang saat pada Kemurahan. saat hari ini Tuhan, Lawan yang masih makmur. banyak kekurangan Tuhan, Haleluya. yang banyak Haleluya. penderitaan Tuhan. Haleluya. Tuhan, biarlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan Haleluya. hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Kuatkan imannya Tuhan. Haleluya. Kuatkan hatinya Tuhan. Amin. Untuk supaya kami dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih Tuhan. kasih, Tuhan. Yang juga yang sakit dimanapun berada Tuhan, Haleluya. Engkau jamah Tuhan. Ulurkan tangan. Oh Tuhan, kuatkan imannya Tuhan. Haleluya. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih kasih. Bapak, terima kasih. Dan Haleluya. juga jangan lupa Tuhan, kami doakan hamba-Mu Tuhan, Haleluya. yang telah menyampaikan Kemurahan-Mu, firman belas Tuhan. Urapi kasihan-Mu. Tuhan hamba-Mu Tuhan. Kekuatannya Tuhan, dari biar surga. firman itu tidak dari Haleluya. hamba-Mu Tuhan. Biar firman itu di dalam hidupnya Tuhan. Haleluya. Engkau ada Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Biarlah setiap perkataan firman yang keluar itu Ya, itulah Tuhan. kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, Berbagai Tuhan. pergumulan dan masalah hamba Haleluya. Engkau campur tangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih kasih, Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih, Oh Tuhan, firman-Mu itulah firman yang hidup buat kita, Haleluya. buat Haleluya. kehidupan kami. Terima Terima kasih. kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima Doa ini kasih. jauh dapat sempurna Tuhan. Biar Engkau Haleluya. sempurnakan Tuhan, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikian saudara sekalian rangkaian ibadah kita dalam ibadah raya ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita dan menjadi berkat buat orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadwal untuk ibadah kita nanti kita akan kembali pada hari Rabu. Itu merupakan ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci saudara sekalian. Juga dilanjutkan pada hari Kamis, itu juga ibadah doa penyembahan lewat siaran tunda.
Kita terus berdoa untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita yakin bahwa semua ini pasti ada maksudnya Tuhan, terutama untuk kita belajar taat kepada Tuhan lewat firman-Nya. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk ibadah-ibadah kita. Ya, juga berdoa untuk saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih setelah Tuhan sudah melawat kami, Tuhan lewat firman-Mu, memberkati kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, ya Tuhan, dan memberikan janji-janji yang begitu luar biasa kepada kami. Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami teringat sidang jemaat-Mu yang saling dalam membutuhkan pertolongan. Tuhan, yang sakit, yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga membuka jalan. Yang sudah bekerja, biar Tuhan juga memberkati di kota, di luar kota, bahkan di luar pulau, di luar negeri sekalipun. Tuhan memberkati yang baru merintis pekerjaan baru, biar Tuhan juga membuka jalan, memberikan kelancaran atas usaha pekerjaan dari anak-anak-Mu semua. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, jauhkan dari segala orang-orang yang jahat, tapi biarlah kehidupan anak-anak tetap dalam perlindungan daripada ego yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan orang-orang tua kami, biar Tuhan juga menolong, memberikan hati yang penuh sukacita, hati yang gembira, Tuhan, kepada orang-orang tua kami, juga kepada kami semua, supaya kami bisa berbahagia bersama Engkau, berbahagia bersama keluarga, sanak famili kami semua. Terima kasih Bapak, ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami, biar Tuhan senantiasa memberkati, terutama memberikan firman-Mu, Tuhan, ya, pembukaan firman-Mu untuk kebutuhan dari sidang jemaat-Mu. Demikian pula juga berikan kerinduan kepada jemaat-Mu untuk selalu merindukan Engkau lewat firman-Mu, Tuhan. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dari sidang jemaat-Mu semua, Tuhan, sehati panggil nama yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, terutama para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, dan pejabat negara di pusat sampai pun di daerah. Tuhan, memberikan hikmat akal budi yang dari Engkau untuk mampu memimpin bangsa kami ini Tuhan. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, biar damai sejahtera-Mu turun, dan terutama memberikan kesempatan untuk mereka untuk percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan satu-satunya dan juru selamatnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain, mungkin ada yang mau beraktivitas, mau beristirahat malam, kami serahkan ke tangan-Mu tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan jaga dan pelihara kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kasih. Biar rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.